Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kebakaran hutan di Los Angeles telah berlangsung selama 7 hari berturut-turut dan menjadi perhatian dunia. Kebakaran ini telah menghanguskan sekitar 40 hektar lahan di wilayah Greater Los Angeles dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan. Selain itu, fenomena tornado api juga muncul, menambah dahsyatnya bencana ini. 6 kebakaran besar yang melanda kota terbesar kedua di Amerika Serikat ini dimulai sejak Selasa 7 Januari 2025. Gubernur California, Gavin Newsom, mengungkapkan bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 24 orang per Selasa 14 Januari 2025. Ia menyatakan bahwa bencana ini bisa menjadi salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat yang telah menghancurkan ribuan rumah dan memaksa 100.000 orang lebih untuk mengungsi. Hingga saat ini, meskipun ribuan petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan, kebakaran di sebagian besar wilayah masih belum dapat dipadamkan. Tim pemadam kebakaran dari California bersama dengan petugas dari 9 negara bagian lain dan Meksiko secara aktif berupaya memadamkan api dengan menggunakan 1.400 mobil pemadam kebakaran dan 84 pesawat terbang. Mereka juga mengkhawatirkan angin kencang Santa Ana yang diperkirakan akan kembali terjadi minggu ini, yang dapat memperburuk situasi. Lantas, mengapa api sulit dipadamkan? Berbagai teori konspirasi pun muncul dan ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait dengan Dinas Pemadam Kebakaran Los Angeles dan kepemimpinan Kepala Pemadam Kebakaran, Christine Crowley. Christine Crowley yang telah bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Los Angeles selama 22 tahun dan menjabat sebagai kepala sejak 2022 adalah wanita pertama dan orang LGBTQ+ pertama yang secara terbuka memegang posisi tersebut. Ia menikah dengan pensiunan petugas pemadam kebakaran, Holin Bullock. Namun, di tengah kebakaran hutan yang telah memaksa ribuan orang mengungsi dari rumah mereka, kepemimpinannya dinilai gagal dalam mengatasi situasi yang ada. Beberapa kritik menyatakan bahwa Crowley lebih fokus pada inisiatif sosial, seperti dukungan terhadap komunitas LGBTQ+, daripada masalah mendesak seperti pengisian reservoir air yang diperlukan untuk pemadam kebakaran. Akun MAGA-Voice di platform X menulis, Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles lebih fokus pada inisiatif LGBTQ+, daripada mengisi ulang reservoir air. Reservoir air untuk kebakaran adalah waduk atau tempat penyimpanan air yang dirancang khusus untuk menyediakan pasokan air yang cukup bagi pemadam kebakaran. Reservoir ini sangat penting dalam sistem manajemen kebakaran, terutama di daerah yang rawan kebakaran hutan atau di lokasi yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke sumber air lainnya. Selain itu, pemotongan anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran juga menjadi faktor yang berkontribusi pada kesulitan dalam memadamkan api. Anggaran yang terbatas dapat mengakibatkan kurangnya sumber daya seperti peralatan pemadam kebakaran, kendaraan, dan personil yang diperlukan untuk menangani kebakaran besar. Di beberapa daerah, kurangnya hidran air yang berfungsi juga menjadi masalah, menghambat upaya pemadaman dan memperburuk situasi saat kebakaran terjadi. Dalam Islam, perbuatan seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut adalah dosa besar dan diceritakan dalam Al-Quran sebagai salah satu alasan azab Allah diturunkan pada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80-81. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan yang sangat keji itu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di antara umat-umat ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsu syahwat, bukan kepada perempuan. Sungguh kamu adalah kaum yang melampaui batas." Kisah ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menjaga diri dari perilaku yang dianggap menyimpang dan untuk selalu berpegang pada ajaran agama. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk menyebarkan pesan kasih sayang dan pengertian sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menunjukkan kuasanya melalui alam, dan ini bisa menjadi peringatan agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Meski keyakinan kita menilai dosa bisa memicu azab secara fisik, kebakaran yang sulit dipadamkan juga sering disebabkan oleh faktor seperti angin kencang, kelembapan rendah, bahan mudah terbakar, atau pengelolaan lingkungan yang buruk. Para peneliti mengatakan
dengan berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk kondisi cuaca ekstrim, pemotongan anggaran, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kebakaran hutan di California menjadi tantangan yang sangat sulit diatasi. Sahabat Muslim, Pacific Palisades adalah kawasan elit di Los Angeles yang dikenal dengan keindahan alamnya, pantai yang menawan, dan komunitas selebritis yang tinggal di sana. Lingkungan ini memiliki sejarah panjang sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan atas dan selebriti Hollywood. Rumah-rumah di Pacific Palisades seringkali memiliki nilai jual yang sangat tinggi, dengan harga rata-rata listing mencapai 4,6 juta dolar Amerika, dan beberapa properti mewah bahkan dipasarkan dengan harga hampir 40 juta dolar Amerika. Aktris Jamie Lee Curtis baru-baru ini menuai kontroversi setelah membandingkan dampak kebakaran di Los Angeles dengan situasi di Gaza. Dalam sesi tanya jawab untuk film terbarunya, The Last Showgirl, Curtis menyatakan bahwa seluruh wilayah Pacific Palisades tampak seperti Gaza atau negara-negara yang dilanda perang. Pernyataan tersebut mendapat kritik dari banyak pihak yang merasa analogi itu tidak tepat, terutama karena situasi Gaza melibatkan konflik perang yang jauh berbeda. Meskipun demikian, Curtis membela pernyataannya dengan menjelaskan bahwa ini adalah cara emosional dirinya untuk menggambarkan betapa parahnya situasi yang sedang dihadapi. Selain itu, aktor James Woods mengalami kehilangan besar akibat kebakaran hutan yang melanda Los Angeles pada 7 Januari 2025. Rumahnya di Pacific Palisades yang baru saja direnovasi hancur total dalam peristiwa tersebut. Dalam wawancara emosional dengan CNN, Woods mengungkapkan kesedihannya, menyatakan semua sudah hilang. Namun, situasi ini juga memicu perdebatan di media sosial, terutama terkait dengan cuitan Woods sebelumnya yang dianggap kontroversial. Banyak yang mengingat kembali pernyataannya yang mendukung tindakan Israel di Gaza, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai bentuk dukungan terhadap genosida. Beberapa netizen bahkan menyatakan bahwa mereka tidak merasa kasihan atas kehilangan yang dialami Woods. Mereka berargumen bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai karma atas pernyataan yang dianggap tidak sensitif atau menyakitkan. Salah satu komentar yang mencuat dalam sosial media adalah seorang aktivis Palestina yang menyindir Woods dengan mengatakan, "Begini rasanya kehilangan rumah di Gaza." Sahabat Muslim, kita bisa melihat kaitan perilaku James Woods yang mendukung tindakan yang dianggap genosida di Gaza dengan pesan surat Hud ayat 116. Dalam surat Hud ayat 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa." Ayat ini menyoroti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa kehancuran suatu kaum seringkali terjadi ketika masyarakatnya tenggelam dalam kemewahan, kelaliman, dan dosa tanpa pihak yang mencegah kerusakan tersebut. James Woods tinggal di kawasan elit yang dikenal dengan gaya hidup mewah, sementara ia mendukung tindakan yang memperburuk penderitaan orang lain. Kehilangan rumahnya dalam kebakaran ini bisa dilihat sebagai simbol bahwa kekayaan duniawi tidak dapat melindungi seseorang dari balasan atas perbuatannya, khususnya ketika ia mendukung ketidakadilan dan penindasan. Ia juga menjadi peringatan bahwa ketika masyarakat tidak ada yang berani menyerukan kebaikan atau melarang kerusakan, Allah akan menimpakan azab atau bencana yang menghancurkan. Dalam hal ini, kebakaran besar yang melanda kawasan elit seperti Pacific Palisades dapat dilihat sebagai pengingat ilahi bahwa tidak ada yang kebal dalam keadilannya. Mengaitkan musibah dengan perilaku manusia memang wajar dari perspektif agama, tapi tugas kita adalah mengambil hikmah tanpa langsung menghakimi. Bisa jadi, ini adalah peringatan untuk semua orang, bukan hanya pada individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks kebakaran di Pacific Palisades atau daerah sekitar Los Angeles yang sangat elit, kita bisa menarik kesimpulan bahwa meskipun daerah tersebut dikenal dengan kekayaan dan status sosialnya, faktor-faktor seperti ketidakpedulian terhadap alam, penggunaan sumber daya yang berlebihan, dan gaya hidup seringkali tidak seimbang dengan prinsip keberlanjutan dapat berkontribusi pada bencana alam yang terjadi. Misalnya, pembangunan rumah yang semakin mendekat ke daerah rawan kebakaran atau ketidaktahuan tentang pengelolaan lingkungan yang baik. Allah dalam ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tidak ada daerah atau lapisan masyarakat yang kebal terhadap azab atau bencana jika mereka terus melakukan kerusakan. Jika sebaliknya, masyarakat beriman dan bertakwa
hidup mereka akan diberkahi dengan keselamatan dan kemakmuran. Bencana alam seperti kebakaran, meskipun mungkin disebabkan oleh faktor alam seperti kekeringan atau perubahan iklim, bisa juga dipandang sebagai pengingat bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan menjaga dunia yang telah Allah ciptakan dengan bijaksana. Dengan kembali kepada ajaran agama dan menjaga kelestarian lingkungan, kita bisa berharap untuk mendapatkan berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini. Mari kita tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan berpegang pada nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.